Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan yang dulunya awalnya namanya sistem pengambilan keputusan dan resiko ya. Jadi ada perubahan mata kuliah, penamaan mata kuliah. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Jadi kemarin kita sudah mencoba untuk menghitung persediaan gitu ya. Jadi untuk mengetahui persediaan yang optimal atau yang relevan seharusnya seperti apa gitu kan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tahapan berikutnya. Nah, teman-teman seharusnya tahapan yang seperti yang kemarin, metode pengendalian persediaan dan Markov chain ini bisa masuk dalam perhitungan matematika dan ada rumus dan juga bisa dilakukan via Excel ataupun memang ada aplikasinya. Tapi kita akan belajar bagaimana logika berpikirnya dari awal, rumus-rumusnya dari awal, jadi kita tidak hanya mengetahui untuk memasukkan data aja. Jadi secara logika kita juga sudah tahu. Nah, kita lanjut aja Markov chain model atau model rantai Markov. Nah, ini digunakan untuk melakukan yang namanya probability forecasting. Jadi, melakukan peramalan tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Nah, bagaimana caranya nanti ada perhitungannya, tapi metode ini biasanya kita gunakan jika kita mendapatkan masalah dalam hal inventory atau persediaan, ya, replacement, penggantian bahan baku ataupun pergantian pihak-pihak distributor atau peralatan yang digunakan. Kita gunakan juga dalam cash flow management, manajemen arus kas, ya, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di periode-periode yang akan datang. Juga masalah yang bisa diselesaikan yaitu customer behavior atau perilaku dari konsumen, itu bisa dibantu dengan menggunakan Markov chain model. Brand switching, pergantian brand. Nah, ini penting sekali untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki pesaing yang lumayan kuat di industrinya. Dengan menggunakan Markov chain model, kita bisa melihat bagaimana periode ke depan tren perusahaan kita, market share kita itu bisa nyampe di berapa gitu ya. Perencanaan penjualan dan juga ini seperti yang saya bilang tadi, market share-nya atau bagaimana kita mengakuisisi pasar, seberapa besar kita mengakuisisi pasar, seberapa persentasi pasar yang bisa dikuasai, itu bisa dilihat dari Markov chain model. Nah, lagi-lagi untuk membuat Markov chain model ini sebenarnya nggak begitu gampang, tapi juga tidak begitu sulit, dan akhirnya kita mendapatkan gambaran sebuah pilihan-pilihan keputusan yang bisa kita ambil. Nah, ini sebenarnya tidak mutlak sebuah keputusan ya. Jadi sifat model ini memberikan bantuan, seperti kalian lihat di sini, memberikan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi untuk melihat di periode berikutnya kita akan mendapatkan sebegini, gini. Jadi tidak berarti keputusan itu mau diambil gitu kan. Ini hanya sebagai gambaran aja. Nah, proses analisis ini menghasilkan description atau deskripsi untuk digunakan manajemen dalam mengambil keputusan untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masa yang akan datang. Jadi silahkan, ini adalah trennya diperlihatkan oleh Markov chain model, silahkan apa keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Nah, kita langsung aja ke materinya. Contoh kasus ya. Berikut data peralihan merek yang digunakan konsumen dalam satu periode waktu. Jadi jumlah pelanggan periode 1 itu untuk merek A, B, C, D sebanyak ini, gitu ya. Jadi A itu di periode 1 220, B 300, C 230, D 250. Jadi totalnya pelanggan di pasar itu ada 1000, itu untuk memudahkan aja perhitungan ya. 220 itu, A itu mendapatkan dari A, dari dirinya sendiri 0 berarti ya, karena memang kan pasarnya dia. Dan A itu mendapatkan dari B itu sebanyak 40. Berarti di sini B akan kehilangan ke A sebanyak 40. Lihat ya. Sini kan? Jadi B kehilangan 40 ke A. Di sisi lain, A mendapatkan 40 dari B. A mendapatkan 0 dari C. Kita lihat, ya kan? C di sini mendapat kehilangan 0 ke A. Tapi A mendapatkan 10 dari D. Ya, itu pun berarti kehilangannya juga seperti itu. Jadi A kehilangan 0 dari A karena A dan A ya. A kehilangan 20 dari ke B. Jadi 20 pelanggan A itu pindah ke merek B. Kita lihat di sini berarti B itu harusnya logikanya B itu mendapat 20 dari A. Ya kan?
B mendapatkan 20 dari A. A itu kehilangan 10 ke C, jadi 10 konsumennya itu pindah ke C, dan 15 konsumennya pindah ke D. Begitupun B, C, dan D. Ya. B, C, dan D mendapatkan dari merek lain dan kehilangan berapa dari merek lain. Pertanyaannya, tentukanlah market share masing-masing merek di periode berikutnya. Jadi, kalau periode A ternyata periode 1 ternyata A mendapat 220, kira-kira di periode kedua A akan dapat berapa dengan data seperti ini. Nah, caranya gampang. Kita langsung ke caranya. Jadi, kita membuatkannya matriks seperti ini, A, B, C, D, A, B, C, D. 175 itu dari mana? 175 itu dari 220, ya. Periode periode 1 220, dan A itu kehilangan 20, 10, 15, 45. Jadi 220 dikurang 45 berarti 175. Ini ya. 175. A itu mendapatkan 40 dari B dan 10 dari D. Ditulis 40 dari B, 10 dari D, sedangkan C 0. Begitupun di bawah B. B mendapatkan 20 dari A. Ya. B mendapatkan 20 dari A. B dapat berapa? Di sini kita hitung. Jadi B itu kehilangan 40, 5 dan 25 berarti 70. 300 dikurang 70 sama dengan 230. Ini kan 230. Dan mendapatkan 25 dari C, 15 dari D. Ini ya. Begitupun C dan D. Nah, setelah matriks ini, lalu kita buatkan kepemilikan. Ya, kita lihat 0,796 ini dari mana? Dari 175 dibagi 220, 0,796. Lalu 20 dibagi 220, 0,091. 10 dibagi 220, 0,046. 15 bagi 220, 0,068. Begitupun yang terjadi pada B, pada C, pada D. Pada B, semuanya dibagi 300. Pada C, semuanya dibagi 230. Pada D, semuanya dibagi 250. Dan hasilnya adalah matriks ini. Oke. Lalu matriks itu kemudian kita membuat matriks probabilitas transisi. Nah, caranya gimana? Menghitung kemungkinan market share di periode berikutnya. Nah, ini adalah matematika sederhana bagaimana caranya kita menghitung market share ya. Caranya, kalian mungkin masih ingat, kalau kita membuat matriks antara horizontal dikali ke vertikal. Caranya kayak gini. 0,796 dikali 0,22. Hasilnya berapa? Terus 0,133 dikali 0,30. 000 dikali 0,23. 0,040 dikali 0,25. Jumlahnya lalu ditulis di sini. Begitupun di bawahnya. 0,091 dikali 0,022 ditambah 0,762 dikali 0,3, lalu 0,109 dikali 0,23, 0,060 dikali 0,25. Hasilnya kita tuliskan di sini. Oke, itulah market share di periode kedua. Sekarang pertanyaannya, cari market share di periode ketiga. Itu kan, ini periode ketiga ternyata market share-nya seperti ini. Nanti saya akan kasih pertanyaan bagaimana caranya mendapatkan market share periode ketiga. Nah, inti dari Markov Chain itu adalah membuat grafik seperti ini. Jadi kita bisa lihat setiap periode itu merek tertentu itu mengakuisisi berapa banyak pasar. Kalau bisa dilihat di sini, yang paling tinggi itu ada di merek B, tapi dia menurun trennya. Sedangkan yang stabil itu, yang lainnya masih stabil semuanya. Yang C, stabil. Yang D sama A tetap ada peningkatan walaupun sedikit. Itu adalah kesimpulan dari penggunaan Markov Chain ya. Ada juga yang probability tree dengan menggunakan Markov Chain. Kalau yang ini saya skip aja karena kita akan fokus sama yang tadi ya. Nah, kita akan fokus di sini di pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, tapi sebelum itu nanti kita masuk ke Zoom dulu. Saya akan menjelaskannya lagi kembali dan kita ada sesi tanya jawab jika kalian merasa belum terlalu mengerti, gitu ya. Jadi saya pikir sampai di situ dulu untuk materi kita hari ini. Saya
akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.